Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autoboard. Untuk video kali ini kita mau review trouble di mobil gas. Ini udah saya bongkar ya. Tadi saya lupa buat video ini, cuma kebaca laporannya sebenarnya mesin nyendat ya, mesin nyendat. Terus saya analisa ya dari injektor. Nah, injektornya udah saya kasih gudang sih. Bekasannya dia pakai yang model lama ya, Lovato. Jadi dia bilang sih kalau lagi macet atau lagi mobil udah lama hidup ya, panas, AC panas, terus jadi nyendat-nyendat. Nah, pakai gas doang tapi ya, itu pakai gas doang. Nah, jadi analisa saya, wah ini kayaknya injektornya bermasalah nih, soalnya pakai gas doang kan. Saya cek, udah gitu cek pakai itu ya, OBD, karena lampu engine nyala. Nah, kebacanya apa? Kebacanya misfire silinder nomor 1. Saya belum ngecek di komputer sih, di laptop, di software ya. Cuma nanti kita pastiin aja kalau analisa saya benar atau enggak ya, karena ini saya ganti injektor yang model baru, start dari Polandia ya tuh. Ini bisa dibilang injektor lebih bagus ya daripada yang Lovato ya, lebih bagus, bahkan lebih bagus daripada Exxon jauh model yang ini merek stock Polandia. Nah, kita juga pakai ini kalau kita instalasi di luar nih ya sob, kita pakai ini. Nah, tapi kalian harus bisa gitu. Kalau seperti di video short yang pernah saya bilang, ini tutupnya ini tutup sumbat ya, atau plaknya ini harus nutup, jangan bolong. Kalau buat Lovato, ini yang saya pegang nih. Nah, ini kan udah nih, ini emang khusus Lovato. Bisa sih dipakai buat bigas, injektor ini bisa dipakai buat bigas. Nanti tinggal di settingan aja, di mapping yang kita atur. Nah, tapi kalau kalian ganti ini, diharuskan, ini kan karena injektor baru, map sensor. Nah, ini namanya map sensor. Map sensor harus ganti rebuild, nggak usah baru, rebuild. Dan kebetulan udah di rebuild sama full narogong ya. Jadi kita tinggal ganti aja. Yang di rebuild di dalamnya ya, di filternya. Nah, ini nozzle-nya ini kan belum kepasang, nanti kita pasang dulu sob. Ini dikasih gratis nozzle. Loh, nozzle mana nih? Wah, ini harusnya dibalikin nih, nggak ada nozzle-nya. Terus sob, nanti saya kembaliin lagi sob. Ini barang dari gudang nih nggak lengkap. Ini bisa kita minta klaim nih, minta ganti ya sob ya. Jangan kemana-mana ya sob ya. Nanti kita balik lagi nih. Nah, ini sob, udah kita tuker ya. Jadi kalau kalian beli injektor, kalian pastikan nih lengkap. Ada bracket, ini bracket nih. Bracket ini gunanya buat apa? Tergantung mobil ya. Kayak gini nih. Nih bisa bracket di sini atau bisa di situ. Tergantung mobil kalian ya, konstruksinya seperti apa. Nah, atau bisa juga buat injektor juga. Beda-beda ya. Nah, ini nozzle-nya nih, yang kuning nih. Nanti kita pasang ya, karena saya nggak ada anak PTL yang bantu. Jadi nanti aja saya video lagi setelah ini kepasang semua, terus map sensor pasang, baru nanti kita video lagi. Oh iya, nama ini nanti saya bersihin dulu, soalnya tadi kotor. Oke sob, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nanti ya, karena kan nanti saya akan kasih unjuk ya, beda mappingnya merek stock ini agak beda ya, dibanding agak susah gampang gitu dibanding merek yang lain ya. Nah, ini udah rapi sob, ini udah rapi ya tuh, injektor udah kepasang, terus map sensor udah kepasang. Kita cek soket-soketnya udah kepasang ya. Ini kita buka, semuanya udah. Tinggal kita cek ya, cek ke dalam ya. Sekalian kita mapping. Tapi
seperti di awal video saya bilang kan, saya hidupin dulu ya. Kalau untuk apa namanya, injektor stuck ini beda ya perlakuannya. Kita nggak bisa manual gitu, kita harus kalibrasi dulu. Kadang selama ini saya videoin kan selalu manual kan, kita iniin sendiri kan dari sini ya. Nih, ini kan buat manual nih. Nah, cuma kita rubah dulu mappingnya kan dari sini kita nih. Sebelum ke sini, kalau khusus yang merek stuck, kita mulai dari sini dulu ya. Nah, ini kita rubah dulu nih. Injektor type-nya pakai yang K. Kalau buat ini pakai K ya. Kalian bisa nyoba sendiri kalau kalian udah punya alatnya, laptop dan kabel data, juga softwarenya ya. Kalian bisa coba sendiri nih. Nih saya kasih tutorial kan. Yes. Nih di reset dulu, di download dulu tuh datanya dari Ecu, baru kita matiin. Kita biarin ya sampai ini mati aja nih, sampai ini mati. Nah, lalu kita hidupin lagi. Udah pakai tipe K. Ini weak single coil, kita lihat RPM nya ya, cocokin ya 900 ya, sekitar 900 tuh udah matching. Sama F2 nya cocokin 1200, enter 5, enter. Checklistnya dihilangin seperti biasa. Ini map sensor kita ganti, map sensor ini yang 4 silinder FSUPT, gas pressure sensor yang pakai 4 silinder sesuai dengan mobilnya ya. Terus ini selanjutnya ini kita bikin ke 1,2, pokoknya di bawah 1,5, nggak boleh sama ya. 1,4 bisa sih, mau kita 1,2 aja. Nah, ingat posisi AC mati ya, posisi AC mati, dan ini posisi bensin petrol kalau buat ininya. Nah, ini di checklistnya dihilangin, checklist dihilangin, reset. Nah, sampai nggak muncul ya, karena nanti kalau checklist nggak dihilangin dia pasti akan muncul nanti di sini. Nah, ini target banknya buat apa namanya, seperti biasa buat pemasukan gas injektor samain ya, sama pemasukan petrol time. Ini kan sekitar 2 sampai 3 tuh, atau 3 lah milisecondnya. Nah, sekarang ini kita klik 3 kali cepat ya. Nah, ini sekitar 3,1 lah, masih aman lah. Nah, baru skip. Ini pakai ini auto kalibrasi ya, soalnya dia, saya pernah coba langsung di mapping, langsung dikonfigurasi di F4, nggak dapet. Nah, ini kalau khusus injektor stuck harus pakai auto kalibrasi dulu ya. Ini kita klik. Nah, tuh disable any tab, jadi matiin semua engine load, apa beban-beban mesin ya, seperti kondisioner, AC, lampu dan lain-lain, kipas. Ini kan mati nih, mati. Ini lampunya kita matiin. Baru mulai. Ini yang klik hijau ini nih. Nah, kan nanti dia akan ini sendiri, apa namanya, menyesuaikan sendiri ya. Tuh kan, pindah ke gasnya juga sendiri tuh. Jadi dia namanya juga auto kalibrasi ya. Jadi dia menyesuaikan sama beban mesin, RPM, kondisi throttle, kondisi ruang bakar, semua ya, kondisi tipe injektornya, semuanya dia menyesuaikan sendiri ya. Kalau untuk yang stuck ya, karena kan kita lakukan seperti ini ya. Kalau untuk di luar ya, kalau instalasi di luar, kita lakukan terlebih dahulu seperti ini, biar kita dapat campuran
gas sama udara yang ideal gitu, biar lampu engine nggak nyala, biar nggak terlalu boros dan terlalu irit. Terlalu irit lampu engine bisa nyala, bisa. Terlalu boros lampu engine juga bisa nyala gitu. Pokoknya usahakan mappingnya itu harus pas gitu, ideal, campurannya harus ideal ya, campuran gas ya sama aja kayak campuran bensin sama udara ya. Kan kalau mobil bensin juga, kalau kalian tahu, kalau biarpun dia pakai bensin nih, misalkan terlalu irit nih campuran bahan bakarnya dan udaranya, bensin sama udara, ini pasti nyala lampu engine di sini nih. Nah sama kalau kita pakai gas juga, ini pasti akan sama. Nah ini kayak gini nih, nanti kalian lihat nih contohnya nih. Ini RPM nya dia menyesuaikan tuh, RPM nya RPM terendah. Nah tuh, kalibrasi terminate correctly, berarti pas ya, kalibrasinya pas. Nah caranya kita keluar, ini udah auto kalibrasi, ini udah normal nih, ini udah oke nih kalau udah begini nih. Nah ini pasti bagus nih. Kita lihat di view nya, ini masih di tengah ya, udah mulai gerah nih karena kan nggak pakai AC. Masuk lagi ke sini, kita mulai pakai gas, kita klik ya gas ya. Nah, ini kenapa cuma satu titik tadi, drivernya ini bukan masalah ya, nggak ada masalah, dia belum ngisi karena pas dia mau ngisi ada keluhan gitu, jendat-jendat gitu, AC-nya panas. Nah ini kita pastiin dulu ya nih, tuh aman kan? Kalau saya ngerasain di sini aman tuh. Nah, dia udah bisa pakai gas dan nggak nyendat. Sekarang kita coba mapping. Nah, mappingnya kalau dia masih di gas masih berasa agak gimana gitu, nanti kurang gitu, kayak kerasa kurang nih campurannya nih, baru kita mapping tambahin gitu. Kayak gitu sob. Nih kayak gini ya, ntar saya ini dulu sebentar. Nah ini sudah saya blok ya, enter. Nah kita tambahin 5 ya, enter. Nah kan berubah tuh. Nah ini yang saya rasain udah pas nih, udah pas, udah aman. Kita lihat di view nya, oh masih di tengah kan. Nah sekarang hidupin AC, udah gerah nih. Walaupun di bulan November, tapi hujannya nanti sore. Nah ini udah kegerahan, jadi kita harus hidupin AC. Karena kita juga ngeceknya pakai AC juga. Karena kan driver pasti kan nanti pakai AC. Kita pastiin ya. Kita pastiin nggak nyendat, nggak berebet, tarikannya enak. Baru kita lepas, kita keluarin. Oh ini masih agak nyendat, ini agak kurang, masih kurang ya sob. Ini kita tambahin lah, kita tambahin 5 lah, 5 lagi, enter. Masih kurang sob, masih kurang, masih ada. Mungkin kalian agak susah ya dengarnya, tapi saya ngerasain masih kurang, masih agak slow respon. Ntar lagi, tambahin lagi 5 lagi. Nah nah kalau misalkan tadi kita nggak auto kalibrasi, itu bisa saya jamin ya, saya udah 4 kali ngerjain mobil yang ganti merek start ya. Kalau nggak di auto kalibrasi nggak dapet so, bener nggak dapet. Karena ini perlu dibantu sama ya itu perlu dibantu sama ECU-nya, sama software gitu. Jadi dia buat penyesuaian sendiri pakai auto kalibrasi. Nah baru sisanya kita tambah-tambahin dari sini sambil kita ngerasain ngegas nih. Tuh.
Oh pindah, ke gas. Oh udah mau habis kali ini, dipindah ke bensin. Harusnya sih enggak. Coba kita matiin. Kita pastiin lagi ya. Parameternya aman ya, tanpa AC. Stop. Nah, itu stop. Saya hidupin lagi ya. Jadi cara buat pergantian pergantian injektor ya, injektor merek Stuck itu perlu perlakuan khusus ya. Jadi mappingnya tuh nggak bisa dari manual. Jadi kita pakai ini namanya auto kalibrasi nih. Nah ini. Jadi sambil kita save ya. Nanti saya akan tutup. Jadi kalau kalian udah punya alatnya, software, terus kabel, laptop, enak sebenarnya kalian bisa ini sendiri ya, coba-coba sendiri ya. Cuma ya lumayan mahal sih sob, lumayan mahal ya untuk fasilitas ini, lumayan mahal. Nah ini kita XD 614. Jadi gitu sob, semakin bagus barang itu perlakuannya semakin khusus gitu ya. Ya kayak injektor inilah, injektor merek Stuck ini kan, ini bagus ini kualitasnya, Polandia punya. Save. Yes. Jadi sekian ya sob video dari saya mengenai auto kalibrasi yang menggunakan mobil yang menggunakan injektor merek Stuck ya, merek Stuck. Jadi dia diperlukan auto kalibrasi sob buat kalian, jadi kalian lebih paham ya. Jadi sekian video dari saya, dan jika kalian suka silakan kalian share dan kalian bantu subscribe untuk mendukung channel ini bisa lebih mengedukasi kita lagi sob. Next kita mau bahas apa? Silakan tulis di kolom komentar sob. Dan terima kasih sudah menonton.